Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Natalia Arwan dengan STB 222092. Di sini saya akan melakukan eh, presentasi mengenai 8 model pengembangan perangkat lunak. Pertama, model waterfall. Model ini merupakan pendekatan linear di mana pengembangan perangkat lunak dilakukan dalam serangkaian tahap yang berpisah, seperti analisis, perencanaan, pengembangan, pengujian, dan implementasi. Adapun tahap-tahap yaitu tahap analisa, analisis, perencanaan, pengembangan, pengujian, implementasi, pemeliharaan. Keuntungan yaitu struktur yang jelas, dokumentasi lengkap, mudah diawasi. Kemudian kelemahannya yaitu kurang fleksibel terhadap perubahan, resiko tinggi jika perubahan diperlukan terlambat. Kemudian poin kedua yaitu model prototype. Model ini melibatkan pembuatan prototipe perangkat lunak yang digunakan untuk mengendalikan kebutuhan pengguna dan memahami persyaratan sebelum pengembangan perangkat lunak sebenarnya dimulai. Tahapannya itu identifikasi kebutuhan, perencanaan prototipe, pengembangan prototipe, evaluasi dan iterasi. Keuntungannya itu memahami kebutuhan pengguna, pengembangan yang lebih cepat. Nah, adapun kelemahannya yaitu prototipe mungkin tidak mencerminkan produk, memperlakukan perhatian lebih terhadap manajemen prototipe. Kemudian poin ketiga yaitu model spiral. Model ini berfokus pada manajemen risiko dan melibatkan siklus pengembangan berulang di mana setiap interaksi fokus pada pengembangan dan pengujian sebagian sistem. Kemudian tahapannya yaitu perencanaan, analisis risiko, pengembangan, pengujian, dan evaluasi. Adapun keuntungannya yaitu manajemen risiko yang kuat, adaptasi terhadap perubahan, kemudian iterasi berulang. Kelemahannya itu lebih kompleks dan memerlukan sumber daya lebih banyak. Kemudian model yang keempat yaitu iteratif dan inkremental. Model ini menggabungkan pendekatan berulang dan bertahap. Pengembangan dilakukan dengan iterasi yang terus berkembang dengan penambahan fitur dan perbaikan pada setiap iterasi. Tahapannya itu perencanaan, pengembangan, pengujian, evaluasi, penambahan incremental. Kemudian keuntungannya pengembangan terhadap adaptasi, pengembangan terhadap perubahan, pengiriman awal yang lebih cepat. Kemudian ada pun kelemahannya yaitu memerlukan manajemen yang baik dan juga mungkin memerlukan iterasi yang lebih banyak. Kemudian model yang kelima itu Scrum. Model Scrum ini adalah kerangka kerja pengembangan perangkat lunak, di mana perangkat ini berbasis iterasi dengan fokus pada kolaborasi tim, adaptasi cepat, dan transportasi. Kemudian tahapannya ada produk backlog, sprint planning, sprint daily stand-up, sprint review, sprint retrospective. Kemudian keuntungannya itu kolaborasi tim yang kuat, kemudian adaptasi yang cepat, dan transparansi. Kemudian kelemahannya yaitu memerlukan peran tim yang kuat dan memerlukan pemahaman Scrum yang lebih baik. Kemudian yang keenam yaitu extreme programming atau bisa disebut dengan XP. Model ini menekankan taktik pengembangan perangkat lunak yang cepat, inklusif, dan berfokus pada pengujian dengan pengembangan berulang dan perbaikan berkelanjutan.
Kemudian tahapannya itu perencanaan, desain, pengembangan, pengujian, dan pengiriman. Keuntungannya itu fokus pada kualitas, pengujian yang berkelanjutan, dan pengiriman yang lebih cepat. Kemudian kelemahannya itu memerlukan komitmen tim yang kuat, dan mungkin sulit diadopsi di beberapa lingkungan. Kemudian yang ketiga itu model DevOps. Model DevOps adalah pendekatan yang mengintegrasikan pengembangan dan operasi untuk mencapai pengiriman perangkat lunak yang lebih cepat. Kemudian perangkat ini juga lebih handal dan lebih efisien dalam melakukan pengiriman. Kemudian tahapannya yaitu integrasi, otomatis, pengujian, pengiriman, dan pemantauan. Kemudian keuntungannya yaitu pengiriman Latino, responsif, terhadap perubahan. Kemudian peningkatan kerjasama antara pengembangan dan operasi. Kemudian kelemahan memerlukan investasi eh, investasi awal yang signifikan atau eh, transisi yang kompleks. Kemudian pun yang terakhir itu model rapid application development atau biasa disingkat dengan RAD atau RAD. Nah, model ini adalah sebuah model pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada pengembangan perangkat lunak dan dengan cepat eh, melakukan perubahan berdasarkan umpan balik pengguna. Nah, berikut adalah tahapan keuntungan dan kelemahan dari model Rapid Application Development. Nah, yang pertama itu perencanaan, pengumpulan persyaratan, perancangan yang cepat, pengembangan, kemudian melakukan pengujian fungsional sistem, umpan balik dan perbaikan implementasi secara evaluasi. Kemudian keuntungan. Keuntungan dari model ini yaitu pengembangan cepat, fokus pada kebutuhan pengguna, adaptasi terhadap perubahan, dan penyempurnaan berkelanjutan. Kemudian adapun kelemahannya yaitu keterbatasan untuk proyek besar, dokumentasi terbatas, ketergantungan pada kemampuan, dan tidak cocok untuk semua jenis proyek. Jadi itulah uh, uh, 8 model pengembangan perangkat lunak yang bisa saya jelaskan secara singkat. Sekian dan terima kasih.